Satu ketika saya pergi ibadah di salah satu akademi. Sepulangnya ibadah, saya dikasih uang oleh seorang ibu. Pulang ibadah, seorang bapak ikut saya dari belakang. Tiba-tiba dia katakan begini sama saya, "Ibu pendeta, saya butuh uang." Dalam hati saya memang baru terima uang sesuai dengan uang yang dia butuhkan. Tapi saya kan perlu uang ini. Bertentangan dengan roh daging. Kalau kita mau ikuti kita punya roh daging, saudara, saya juga butuh sayang. Akhirnya saya bilang begini, "Pak, saya tidak ada." Saudara tahu ketika saya bilang tidak ada, itu Roh Kudus saya. Ada, tadi kamu baru terima uang dari ibu itu. Ada kamu. Sampai di rumah, saya nggak bisa tidur, saya nggak tenang. Nggak bisa tidur, saudara. Itulah yang dibilang tawanan roh. Akhirnya saya telepon bapak itu. Saya telepon, saya nggak tahan. Roh Kudus menuduh saya. Aduh, Roh Kudus dong, kasih, cepat kasih. Takut saya mendukakan Roh Kudus. Saya telepon, "Pak, memang Bapak butuh uang itu kan?" "Iya Bu." Saya kasih dia jalan keluar yang lain. Tapi Roh Kudus bilang, "Kasih, jangan kasih jalan yang lain. Kasih pokoknya." Saya kasih tahu sama suami. Saya bilang, "Pak, tadi ada Bapak itu kasih tahu saya dia butuh uang. Tapi bagaimana kita butuh uang ini?" Suamiku diam aja. Saya bilang, "Pak, kasih aja daripada saya tertuduh." Saya telepon, "Pak, hari Minggu ambil." Pokoknya saya tidak tenang, saudara. Terkadang hati kita itu diuji oleh Tuhan. Ketika Roh Kudus bekerja dalam roh kita, dalam batin kita, saudara. Terkadang roh daging itu bertentangan dengan roh Tuhan. Makanya firman Tuhan katakan, roh penurut tapi daging lemah. Tapi kalau kita mau mengikuti keinginan Roh Kudus, saya percaya kemuliaan Tuhan akan datangkan bagi kita. Amin. Kalau kita mau tunduk suara Roh Kudus, itu indah. Saya dengan suamiku, pergilah kami berkunjung ke salah satu jemaat karena sudah lama kami gak lihat dia. Apa yang Tuhan kerjakan buat saya? Kami dikasih makan. Setelah kami selesai makan, tiba-tiba dia bilang, "Ibu pendeta, saya ada berkat." Saudara tahu, ketika saya bernasal, uang ini aku akan berikan kepada Bapak ini. Dan jangan pernah dia ganti. Saya kasih dengan sukacita. Saudara tahu, saya mendapatkan berkat melebihi daripada uang yang akan saya berikan kepada Bapak itu. Itulah tawanan roh. Ya. Kadang-kala sulit, saudara, diterima oleh hati kita. Hati nurani terus berbicara. Tapi kita nggak bisa mengelak. Kalau kita senang duduk dalam hadirat Tuhan, senang bersekutu dengan Tuhan, kita menjadi kawanan Roh Kudus. Kalau sampai kita dukakan Roh Kudus itu, saudara tahu aja apa yang akan terjadi dalam hidup kita. Saya tahu. Terkadang saudara, Tuhan menguji hati kita untuk kita menabur. Padahal kita juga susah. Padahal kita juga butuh uang itu. Justru ketika kita menabur dalam kekurangan, ketika kita menabur di dalam kesulitan, saudara, itulah yang lebih berkenan di hadapan Allah. Kalau orang kaya, orang banyak duit, menabur, itu wajar buat dia. Masih banyak sisa di bawah. Tapi kalau orang miskin, orang yang tidak punya duit, orang yang kekurangan, menabur, dari situlah hati kita diuji Tuhan. Mau nak, rela nak engkau melepaskan apa yang engkau cintai? Ketika Bapak itu datang sama saya meminta tolong, tadinya saya berat, saudara, sepanjang malam saya tidak bisa tidur. Besoknya lagi saya telepon dia, istrinya yang angkat. Karena ini gelisah, saudara. Nggak bisa, nggak tenang. Itu maksud tawanan Roh Kudus. Saya pesan sama istrinya, "Bu, suruh suamimu telepon saya ya." Dia bukan pendeta. Betul, malam dia telepon. Oh, berarti ini memang suruhan Roh Kudus. Betul, orang itu benar-benar butuh penolong. Memang sakit, saudara. Sakit. Firman Tuhan katakan, biji gandum supaya dia bisa tumbuh berbuah subur. DP biji harus tanam dulu, harus mati dikubur dulu. Amin. Baru dia bertumbuh berbuah, menghasilkan. Kita bisa petik. Nggak mungkin kita pingin petik buah tomat, buah cabai. Kita jangan pernah tanam cabai kok. Apapun yang kita lakukan, semua pasti diperhitungkan oleh Tuhan. Saudara, seperti Paulus, dia menjadi kawanan Roh Kudus. Roh Kudus katakan begini, "Kamu pergi ke Yerusalem. Walaupun ada bahaya di Yerusalem, tapi karena Roh Kudus yang suruh, dia
kamu harus pergi karena Roh Kudus yang suruh. Kalau kita peka mendengar suara Roh Kudus, saya percaya itu sangat indah, ya. Sangat indah, saudara. Tuhan pasti akan memberkati orang-orang yang cinta Tuhan, yang takut Tuhan, peka dengan suara Tuhan, dan dia rela melakukan apa saja meskipun kita rugi. Amin. Gak apa-apa, meskipun kita rugi, yang penting Tuhan disenangkan. Amin.